Shalom adik-adik dan kakak-kakak, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, adik-adik dipersilakan menyiapkan Alkitabnya dulu ya. Jangan lupa bagi adik-adik yang bisa on cam, bisa on cam. Adik-adik jangan lupa on cam ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah. Adik-adik dipersilakan mengambil saat teduhnya masing-masing. Adik-adik, untuk memulai ibadahnya, mari kita bernyanyi dari PKJ 242, bait pertama dan kedua. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Untuk memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul di Zoom. Tolong Tuhan berkati, berikanlah Roh Kudus-Mu di ibadah ini dari awal sampai akhir, dan kami bisa melaksanakannya dan mendengarkan firman-Mu untuk kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 6. Nah, sebelumnya kakak mau minta satu orang buat bantuin kakak membaca Mazmur Pujian. Kakak mau minta tolong Hosana. Ya, Kak. Bisa? Nanti kakak baca ayatnya yang menjorok keluar, Hosana baca ayat yang menjorok ke dalam. Mazmur berapa, Kak? Mazmur 147 ayat 1 sampai 6. Udah ada Hosana? Ya, Kak. Aku yang ke dalam ya? Ya. Mazmur 147 ayat 1 sampai 6. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik.
bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan Maaf. kita dan Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, Tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Terima kasih, Hosana. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita bernyanyi dari KJ 353 baitnya yang pertama, Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kak Panji. Silakan untuk Kak Panji. Baik adik-adik semua, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami, kakak-kakak layan dan juga adik-adik layan untuk kembali bersekutu dan juga mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami supaya kiranya pada hari ini kami mengerti, memahami, dan mendapat firman serta tuntunan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Untuk bahan bacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kakak mau minta beberapa adilayan untuk bacain Alkitabnya. Kira-kira ada? Kak Aleta, boleh dipilihin Kak? Adik-adik layanya. Oh iya. Kakak mau minta tolong Gracia. Gracia bisa? Iya, Kak. Gracia baca ayat pertama sama kedua ya. Tadi dari mana ya, Kak? Kejadian 6. Ayat yang keberapa, Kak? Ayat yang pertama sama kedua, Gracia. Oh ya, Kak. Kakak mau minta tolong Brian. Brian bisa? Brian?
Brian nggak ada ya? Luke bisa, Luke? Halo Kak. Oh, Brian bisa, Brian. Kakak mau minta tolong baca ayat yang ketiga sama yang keempat, boleh? Iya, nggak apa-apa. Ya. Luke bisa, Luke? Kakak mau minta tolong. Bisa, Kak. Luke baca ayatnya yang kelima sama yang keenam. Ya, sama Oktama sampai ayat 8 ya Kak Panji? Ya, sampai ayat 8. Oktama, Ya, Kak. Kakak minta tolong baca ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, bisa? Ya. Jadi diulangi ya, dari Gracia dulu, Brian, Luke, terus terakhir Oktama. 2 ayat. Ya, Gracia boleh. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dan anak, dan antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, hal itu memilukan hatinya. Oktama, Tadi ayat berapa, Kak? ayat 7 sampai 8. Oh. Bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Sama Iya. Kejadian 46. Kejadian 46. 6 deh. Kejadian pas. Ah ya. Kejadian 6. Kejadian 6. Oh. Kejadian 6. Satu sih. Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Udah kelihatan share screen-nya adik-adik? Udah, Pak. Oke. Bacaan kita pada hari ini kan membahas mengenai orang-orang yang ada di zaman Nuh. Nah, sebelum kita dalami lagi bahan bacanya, kakak punya 2 pertanyaan buat adik-adik layan. Pertanyaan pertama, adakah waktu pribadi buat adik-adik layan untuk Tuhan? Dan pertanyaan yang kedua, apakah adik-adik merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari? Nah, 2 pertanyaan ini mungkin adik-adik jawab aja dalam hati.
Tapi jadikan juga sebagai refleksi karena dua pertanyaan ini ada kaitannya sama bahan bacaan kita pada hari ini. Oke, kita sekarang masuk dalam pendalamannya. Konteksnya kitab Kejadian ini dalam bahasa aslinya ditulis Breshit. Breshit ini dalam bahasa Ibrani artinya itu awal, permulaan. Kalau adik-adik lihat di Kejadian 1 kan pada mulanya. Nah, itu kata Breshit itu tuh pada mulanya. Nah, kitab Kejadian ini secara garis besar ngomongin soal mitologi orang Yahudi, soal penciptaan, sampai karya Allah pada nenek moyang orang-orang Yahudi. Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itu untuk konteks kitab Kejadiannya. Nah, sekarang kita teliti lagi 8 ayat tadi satu persatu. Kalau kita lihat timeline-nya berarti ini kita membaca timeline-nya Nabi Nuh. Yang kalau kita lihat di ayat 1 sampai 2 digambarkan kehidupan manusia yang udah bertambah banyak. Kan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia bertambah banyak nih. Nah, keadaannya pada saat itu ada 2 kelompok manusia itu. Ada 2 kelompok. Pertama, anak-anak Allah dan anak-anak manusia atau perempuan-perempuan manusia. Nah, adik-adik gak usah bingung karena sebutan anak-anak Allah dan juga anak-anak manusia itu sebutan untuk membedakan mana kelompok manusia yang taat atau menjaga relasi dengan Tuhan dan yang tidak. Nah, anak-anak Allah itu yang menjaga relasi sama Tuhan. Nah, anak-anak Allah dan juga anak-anak manusia ini kawin campur. Ya, kawin campur. Dan semakin sering mereka kawin campur, semakin sedikit jumlah anak-anak Allah yang ada di muka bumi. Nah, tidak hanya itu, di ayat 3-5 dijelasin juga kalau kejahatan manusia itu semakin merajalela di bumi. Di tengah-tengah kejahatan ini tampil atau lahir orang-orang raksasa, orang-orang yang perkasa dan yang punya orang-orang yang kenamaan kalau di ayat Alkitab. Nah, orang-orang yang raksasa ini mungkin agak aneh kalau kita pahaminya sebagai benar-benar raksasa. Nah, kalau kita lihat konteksnya, orang-orang yang besar, orang-orang yang perkasa ini harus dipahami sebagai orang-orang yang memang pada saat itu punya kuasa yang besar. Orang-orang yang memerintah, orang-orang yang memang punya pengaruh besar pada saat itu. Nah, di tengah-tengah kejahatan itu banyak orang-orang yang berkuasa. Banyak orang-orang yang istilahnya menggunakan kejahatan itu untuk berkuasa. Nah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berkuasa ini lahir ketika perkawinan campur itu terjadi. Nah, kemudian di ayat 6 dan 7 ditunjukkan kalau Tuhan tuh berencana untuk memusnahkan manusia. Disebutin kalau Tuhan menyesal. Kata penyesalan Tuhan tuh maksudnya tuh bukan Tuhan menyesal, bukan artinya Tuhan ada sesuatu yang tidak dapat dikuasai Tuhan, bukan seperti itu artinya. Tapi kata penyesalan Tuhan ini menggambarkan betapa sedihnya Tuhan semakin sedikit anak-anak Tuhan yang menjaga relasinya sama Tuhan, yang menjaga hubungannya sama Tuhan. Sampai-sampai Tuhan harus memusnahkan seluruh manusia. Saking Tuhan sedihnya. Nah, itu keadaannya. Dan kemudian di ayat 8 disampaikan nggak semua manusia yang dimusnahkan, tapi hanya Nuh yang disisakan. Karena Nuh ini mendapat kasih Tuhan. Nah, untuk aplikasinya ke kita
kita bisa lihat dari ayat ini, dari ayat 1 sampai 8, digambarkan dalam bahan bacaan kalau mulai dari segala macam kejahatan manusia hingga rencana Tuhan untuk membinasakan manusia kecuali Nuh, itu mengajarkan kita atau mengingatkan kita betapa pentingnya kita harus menjaga hubungan sama Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk menjaga relasi kita, menjaga hubungan kita sama Tuhan. Dan gak hanya itu, penting juga buat kita untuk ngerasain kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang harus kita pahami. Nuh sendiri mendapat kasih karunia atau dibiarkan selamat oleh Tuhan, itu sendiri karena Nuh menjaga hubungannya sama Tuhan. Kalau adik-adik layan lihat di perikop selanjutnya, di ayat 9, dijelaskan kalau Nabi Nuh ini memang orang yang akrab dengan Tuhan. Dalam artian Nuh ini Nuh diselamatkan ini bukan hasil Tuhan pilih kasih, enggak. Oh Tuhan nggak suka ini, Tuhan nggak suka itu, enggak. Tapi karena memang Nuh sendiri menjaga hubungannya sama Allah, maka dari itu Nuh mendapat kasih karunia. Nah, kita adik-adik sekalian dan juga kakak-kakak, kita dalam kehidupan sehari-hari itu tentu punya persoalan masing-masing, punya tanggung jawab, punya emosi, punya kapasitas kesabaran yang berbeda-beda. Itu semua beban-beban yang kita tanggung selama kita hidup di dunia. Pertanyaannya, dengan beban-beban yang tadi itu, dengan emosi, dengan tanggung jawab, dan juga kapasitas kesabarannya yang beda-beda ini, gimana sih caranya kita mau dekat sama Tuhan? Gimana sih caranya kita mau peka sama perasaan Tuhan? Peka sama apa yang Tuhan mau? Nah, kepekaan kita sama Tuhan itu bukan hal yang kita bisa dapatkan secara instan. Bukan hal yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma, begitu aja, atau simsalabim ala kadabra, semalam langsung jadi gitu taat. Enggak. Ketaatan atau kepekaan kita dan juga kemauan kita untuk menjaga relasi kita sama Tuhan itu perjuangan. Perjuangan banget untuk menjaga relasi kita sama Tuhan. Dan untuk peka juga sama apa yang Tuhan firmankan pada kita atau apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita tuh butuh waktu yang lama. Mungkin gak sehari, mungkin gak seminggu atau sebulan, bisa saja bertahun-tahun. Kalau kakak mau berbagi pengalaman, kakak sendiri untuk peka pada 2 hal yang ada dalam kehidupan, kakak butuh 2 tahun. Kakak punya, waktu SMA tuh punya sahabatnya kakak ini udah kayak adik kakak lah sama kakak ini. Nah, sahabat kakak ini pas SMA meninggal. Di situ kakak udah sedih banget. Kakak meratapi atau istilahnya masih belum terima gitu sama kematiannya dia, karena saking kayak nggak percayanya dia meninggal. Sekarang kan kayak kakak tuh nggak bisa berbuat apa-apa buat membantu dia. Selama 2 tahun kakak tuh bergumul soal itu. Kadang-kadang tiap malam kakak nangis karena kakak kepikiran sama sahabatnya kakak ini. Dan juga selama 2 tahun itu, dari tahun 2018 sampai 2020, kakak masih ingat hari lahirnya, hari kematiannya. Setiap malam kakak renungi itu. Tentu hal yang wajar dong buat kakak, karena kakak sendiri manusia. Tapi di tengah bebannya kakak itu, di tengah kesulitan kakak itu, kakak tetap jaga relasi kakak sama Tuhan. Ya kakak tetap
ibadah, tetap baca Alkitab, tetap belajar firman Tuhan. Dan setelah 2 tahun kakak meratapi kematian teman kakak, kematian sahabatnya kakak ini, kakak dapat 2 hal. Kakak jadi paham kalau kehidupan manusia atau usia manusia itu misteri. Dan kita berencana, tapi Tuhanlah yang berkehendak. Mungkin 2 hal itu udah sering kita dengar, udah sering pendeta ajarkan juga pada kita. Tapi buat kakak, butuh 2 tahun untuk paham 2 hal ini. Nah, itu gambaran kita masing-masing juga untuk paham hikmat Tuhan tuh prosesnya berbeda-beda. Kita punya proses masing-masing untuk bisa peka di dalam hubungan kita sama Tuhan. Kakak mau kasih tunjuk satu gambar nih. Teman-teman bisa lihat dong, gambar ini terlihat seperti grafik, ya kan? Terlihat seperti grafik di mana naik turun, tapi konstan naiknya. Tetap naik, tetap istilahnya apa ya? Tujuannya tetap ke atas, tetap mencapai hal yang lebih tinggi. Itulah perjuangan kita, teman-teman, adik-adik lain. Perjuangan ketaatan kita tuh seperti itu. Ketaatan yang jadi tujuan kita adalah ketaatan yang sama seperti Tuhan Yesus. Karakter yang sama seperti Tuhan Yesus. Tinggi banget, iya. Harus diakui tinggi banget. Dan sebagai manusia kita juga seperti yang kita pahami sebelumnya, kita punya beban, kita punya tanggung jawab, dan kadar kesabaran yang berbeda-beda. Nah, beban-beban ini yang bikin kadang kita jatuh, ya kan? Kayak di gambar ini, pas kita berusaha naik, turun. Pas kita berusaha naik, turun lagi. Ya, tentu hal-hal seperti emosi, tanggung jawab dan semacamnya itu hal yang wajar. Dan mungkin terlihat wajar juga ketika seseorang jatuh dalam dosa. Tidak taat pada Tuhan itu hal yang wajar mungkin. Tapi hal yang membedakan kita dengan orang-orang kebanyakan, hal yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak kenal dengan kebenaran Tuhan, hanya satu, teman-teman. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita nggak larut di dalamnya. Mungkin selama 2 bulan ini, dari bulan Juni, yang kakak tahu ya, dari bulan Juni sampai Juli itu ada banyak yang keluarganya dipanggil Tuhan. Dan juga mungkin adik-adik layan di sini ada mungkin ya yang harus isolasi mandiri karena pas tes swab positif. Itu hal-hal yang memang nggak diduga-duga, hal-hal yang mungkin berpotensi bikin kita untuk, waduh Tuhan apa sih yang Tuhan pengen dari aku, sampai harus ngasih saya kesulitan ini. Berat buat kita dalam perjalanan kehidupan kita. Hal-hal seperti itu tuh pasti ada dalam kehidupan kita. Dan dengan adanya beban-beban itu, ketaatan itu terlihat mustahil. Dengan adanya beban-beban seperti tadi. Ketaatan seperti hal yang kayak Tuhan tuh ngasih kita role model seperti Tuhan Yesus, tapi kayak gak mungkin gitu. Enggak seperti itu, teman-teman. Tuhan ngasih role model kita seperti Tuhan Yesus, taat seperti Tuhan Yesus. Itu bukan hal yang konyol, bukan hal yang tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus sendiri udah ngasih tahu kepada kita di Matius 11 ayat 28 sampai 30, Tuhan Yesus memberitahu kepada kita. Bentar ya, kakak bacain. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dari ayat ini kita diingatkan, ketaatan itu bukan hal yang mustahil ketika kita justru ngelepasin beban-beban kita tadi itu loh. Bukan artinya kita lepas tanggung jawab, enggak. Tuhan nggak ngajarin kita untuk benar-benar lepas tanggung jawab gitu, enggak. Tapi ketika Tuhan tuh ngajarin, ketika kita punya beban, punya tanggung jawab, punya persoalan masing-masing, bahkan kesulitan masing-masing, Tuhan tuh ngajarin supaya jangan fokus pada beban-beban itu. Kita diingatin lagi kalau hal yang terpenting, hal yang perlu kita kejar dan harus kita jaga adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Nuh tadi. Gak berat dong, bayangin. Bayangin misalnya adik-adik ada di posisi Nuh sendiri. Bayangin menjadi satu-satunya manusia, satu-satunya kepala keluarga yang menjaga hubungan sama Tuhan di tengah kejahatan-kejahatan yang sudah beranak pinak gitu. Kejahatan yang udah merajalela. Berat dong. Dan tentu Nuh juga pasti ya kadang stres mungkin lah ya. Mungkin kita bisa andaikan atau kita bayangkan capek. Waduh Tuhan, saya capek nih. Di tengah-tengah saya ada banyak orang yang jahat, orang-orang yang cuma mikirin kepentingannya diri sendiri. Itu bebannya Nuh. Kira-kira seperti itu kalau kita bayangkan. Kita juga punya beban masing-masing. Tapi yang bedain kita sebagai orang yang taat sama Tuhan dan mereka yang enggak, yang tidak kenal kebenaran, kita nggak jadiin beban itu sebagai fokusnya kita. Yang jadi memang beban, tanggung jawab, persoalan dan kesulitan itu pasti datang dengan sendirinya. Tapi yang jadi fokus kita tuh bukan itu, bukan bebannya kita, bukan susahnya kita, bukan itu fokus kita. Fokusnya kita adalah hubungan kita sama Tuhan. Fokus kita adalah gimana caranya kita bisa taat menyenangin Tuhan. Itu yang jarang atau seringkali orang-orang kurang sadari. Makanya kan mungkin ada beberapa orang yang mikir, aduh, mustahil ya jadi orang suci. Bahkan ada yang nyerah gitu untuk taat. Kayak, oh ya cuma orang-orang suci doang, orang-orang terpilih doang yang bisa taat sama Tuhan. Ya enggak lah. Nggak kayak gitu teman-teman. Nggak kayak gitu adik-adik. Kita punya jalan masing-masing. Kita punya proses masing-masing untuk bisa taat. Yang boleh nilai adalah Tuhan. Yang jadi tanggung jawab kita adalah usahanya kita dan sikapnya kita untuk taat sama Tuhan. Dan oleh karena itu, pada hari ini, melalui firman ini, kita diajarkan bahwa melalui hubungan kita yang dekat pada Tuhan, melalui ketaatan kita pada Tuhan, kita akan beroleh karunia, yang dimana karunia tersebut akan membimbing dan menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini, adik-adik sekalian, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau mau diperjelas? Kalau tidak ada yang mau diperjelas lagi, kakak akhiri. Amin. Terima kasih Kak Panji. Nah, adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan ibadahnya. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari KJ 387, bait yang pertama dan ketiga.
Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ada yang mau nemenin Kak Panji buat doa syafaat? Atau kakak tunjuk aja ya buat temenin Kak Panji doa. Kakak mau minta tolong Yesaya. Yesaya bisa? Bisa, Kak. Bisa. Pokok doanya sama ya untuk orang tua, sekolah, gereja, persekutuan taruna, bangsa dan negara, teman-teman. Ya Yesaya? Iya, Kak. Dimulai dari Yesaya dan nanti ditutup sama Kak Panji ya. 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 Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas firman-Mu yang sudah disampaikan. Berkati kami agar kami bisa mengerti firman-Mu. Dan Tuhan, berkati bangsa dan negara ini agar bangsa dan negara ini kuat. Berkati Tuhan dokter-dokter di luar sana yang sedang berjuang, dan berkati orang tua kami agar selalu diberikan rezeki Tuhan. Dan untuk gereja kami, berkati Tuhan agar bisa memberikan yang terbaik buat jemaat-jemaatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau berdoa untuk gerejamu. Kiranya Engkau berkati para pelayan, pendeta, para presbiter, penatua dan diaken, serta para pelayan yang melayani di gerejamu, khususnya GPIB Sejahtera Bandung. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, sehingga kiranya pelayanan yang diberikan dalam persekutuan GPIB Sejahtera ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan yang melayani dalam PT ini. Kiranya Engkau berkati pelayanan mereka dalam persekutuan teruna ini, sehingga kiranya setiap hal yang kakak-kakak layan siapkan, setiap hal yang kakak-kakak layan rencanakan, mulai dari firman hingga program-program yang akan dijalankan, kiranya Engkau berkati itu semua, sehingga membantu tumbuh kembang iman dan rohani adik-adik layan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan yang mungkin sedang sakit, tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita dalam ruang Zoom ini. Mungkin ada yang sedang menjalani pergumulan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, sehingga kiranya mereka tetap dimampukan untuk menjalani proses pemulihan. Dan juga kami mau berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, kiranya Engkau memimpin kami selalu, sehingga kiranya kami dapat menjadi anak-Mu yang taat, anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu dalam hubungan kami yang terjaga. Ya Tuhan, inilah doa kami alaskan doa yang kurang sempurna ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan. Nah, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan melalui QR Code, adik-adik bisa langsung scan QR Code yang ada di layar. Jangan lupa untuk menambahkan angka 22 di bagian belakang nominal persembahan adik-adik dan kakak-kakak. Untuk adik-adik yang belum bisa memberikan persembahan melalui QR Code, persembahannya bisa
satukan sama persembahan orang tua. Sambil mempersiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari PKJ 264, bait pertama dan kedua, Apal Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah menyisihkan sedikit dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Tolong Tuhan berkati agar apa yang telah kami berikan bisa menjadi berkat bagi orang-orang, bagi gereja, dan bagi bangsa negara. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan warta PT yang akan disampaikan oleh Kak Stefanus. Oke, terima kasih Kak Leta. Adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Shalom, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Adik-adik boleh bergabung ya sama kita di HMPT. Ada lumayan banyak ya untuk hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi, masih di online, masih belum bisa onsite dulu di gereja, masih online. Terima kasih Kak Panji untuk pelayanannya. Terima kasih untuk pelayanannya. Sampai kapan nih Kak Panji di Sejahtera, Kak?
Untuk prakteknya sih sampai tanggal 5, Kak. Cuman kalau mungkin diperkenankan atau diterima mungkin bisa ikut PT lagi di sini. Oh, boleh. Oke, terima kasih banyak untuk pelayanannya Kak Panji. Semoga menjadi berkat buat Kak Panji sama kuliahnya, sama keluarganya juga Kak Panji. Terima kasih. Untuk adik-adik yang lain, tetap minggu depan tetap berkumpul. Kita setiap minggu itu kita punya beban doa. Untuk doa minggu ini, tolong adik-adik boleh sisipkan dalam doa malam atau dalam doa satu doa adik-adik. Untuk kita berdoa, bangsa negara ini tetap ramah ya terhadap pemberitaan-pemberitaan, karena selama ini kan perpecahan-perpecahan apalagi di media sosial ya, mau itu di TikTok, mau itu di Instagram, mau itu di Facebook. Waduh, itu banyak banget versi-versi yang membuat perpecahan gitu ya di Indonesia. Satu ngomong A, yang satu ngomong B, diserang lagi sama C ya gitu. Nah, kita sebagai anak-anak Allah gitu kan, kita bukan cuma anak-anak manusia yang tadi disampaikan oleh Kak Panji, kita sebagai golongan anak-anak Allah jangan masuk dalam perpecahan itu. Jadi ketika kita mau bermedia sosial, kita mau mengetik sesuatu, hati-hati dengan jempolnya, gitu. Hati-hati dengan apa yang mau disampaikan, karena kita membawa predikat sebagai anak Allah. Jangan sampai kita mencemarkan nama Allah. Gitu. Semakin kita mengabarkan suatu kabar baik, melakukan sebuah tindakan yang baik, kita semakin dekat sama Tuhan. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, adik-adik biar cepat sekolah, biar ketemu sama teman-teman sekelasnya yang baru kayak gimana, biar ketemu sama guru-gurunya yang baru, ketemu juga sama kakak layan di PT-nya yang selama ini mungkin nggak pernah ketemu ya, karena ada yang peralihan dari PT. Nah, kita berdoa, kita Kasih mau bawa beban doa ini untuk adik-adik supaya kita tetap mendoakan pandemi ini cepat selesai. Oke, disisipin aja di doa teduh, di doa malamnya sebelum tidur, sisipin untuk kita berdoa supaya pandemi ini cepat selesai. Oke, terima kasih adik-adik, terima kasih. Minggu depan kita tetap ketemu lagi, diajak lagi teman-teman lain yang mungkin belum hadir, untuk yang sakit orang tuanya atau apapun yang sedang dialami sama keluarga adik-adik, kita berdoa supaya semuanya baik. Terus untuk yang meminta soal agama, yang mungkin lagi di sekolah negeri, langsung datang aja ke gereja, ketemu sama sekretariat. Nanti di sekretariat gereja nanti bakal ngasih tahu harus gimana ya, karena soal agama udah nggak lewat kakak layan lagi untuk minta ke gerejanya. Jadi langsung ke gereja aja di jam kerja. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Untuk amanat pengutusan kasih serahin lagi ke Panji. Adik-adik, kita akan kembali dalam kehidupan dan tanggung jawab kita masing-masing. Mari kita siapkan diri supaya kita dimampukan melalui Roh Kudus untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Hai bangkit lagi Yesus, pahlawan salibnya. Lanjutkan panji raja dan jangan menyerah.
Mari adik-adik sekalian kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Kau telah berikan pada kami, kesempatan yang Kau boleh berikan pada kami untuk bersekutu melalui ruang Zoom ini. Kiranya ibadah yang kami lakukan tidak sia-sia, namun dapat menjadi berkat bagi kakak-kakak layan dan juga kami adik-adik layan. Ya Tuhan, sekarang kami mau kembali pada tanggung jawab kami, pada keseharian kami masing-masing. Kiranya Engkau pimpin kami, sehingga setiap hal yang kami lakukan dapat menjadi pelayanan, dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam doa kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, adik-adik dipersilahkan mengambil saat teduhnya masing-masing. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan ketemu lagi ya. Selamat hari Minggu.